Jadi masjid ini merupakan masjid yang dipakai umum, dalam arti umum di luar keluarga inti keraton yang pertama sebelum Masjid Agung dibangun. Warga kota Solo selama ini kerap menganggap Masjid Agung Keraton Kasunanan Surakarta sebagai masjid tertua di kota tersebut. Padahal, anggapan itu salah. Ada masjid kecil di kompleks Keraton Solo yang ternyata lebih tua dari Masjid Agung Keraton. Masjid itu bernama Masjid Paromosono. Lokasi masjid itu berada tepat di barat Keraton Kasunanan Surakarta. Masjid ini awalnya bernama Masjid Pujosono yang dibangun setelah boyongan keraton dari Kartasura ke Surakarta pada 17 Februari 1745. Mengapa pula masjid ini diberi nama Masjid Paromosono? Perjalanan Tribun Solo Stories kali ini akan mencari tahu lebih banyak kisah soal Masjid Paromosono, masjid pertama yang berdiri di Nagari Surakarta. Baik, Tribuners, kita sekarang berada di sebuah bangunan yang berada di barat Keraton Kasunanan Surakarta. Di sini ada bangunan Masjid Paromosono, di mana dulu masjid ini digunakan oleh para abdi dalem untuk melaksanakan ibadah. Masjid Paromosono ini dibangun oleh Pakubuwono II sebelum berdirinya Masjid Agung. Jadi di sini dulu tempat beribadatan atau tempat beribadah agama Muslim yang para abdi dalem untuk beribadah di Masjid Paromosono. Dan di dalam masjid ini terdapat seperti beduk zaman dulu, dan bangunannya masih bangunan-bangunan pada zaman dahulu berdirinya Masjid Paromosono sini. Perlu diketahui Tribunnews bahwa di Masjid Paromosono ini masih terdapat mimbar yang masih dahulu belum diganti hingga sekarang, dan beduk yang dibunyikan setiap pukul 12 malam. Dan ornamen yang di dalam Masjid Paromosono ini adalah ornamen yang masih dahulu dan belum diubah sedikit pun. Jadi Masjid Paromosono ini masih kondisi sangat natural seperti zaman dulunya. Untuk lebih lanjutnya kita lihat videonya lebih lanjut lagi. Sejarah ini dimulai ketika ibu kota Kartosuro yang pada waktu itu berpindah ke desa Solo yang kemudian menjadi Surakarta. Pindah yang dilakukan oleh Sinuhun Pakubuwono II waktu itu membuat desa Solo harus mempersiapkan segala sesuatunya, baik dalam infrastruktur yang sederhana maupun untuk kalangan internal keluarga keraton. Yang utama tentunya selain bangunan-bangunan sederhana, Sinuhun Pakubuwono II juga membuat tempat peribadatan, salah satunya untuk keluarga, untuk internal keraton, yaitu di Masjid Pujosono yang ada di dalam Cepuring. Dan setelah itu baru beliau membangun masjid yang ada di luar Cepuri, tapi masih di dalam komplek Meluati, yang kemudian diberi nama oleh abdi dalem dari Suronoto menjadi Masjid Paromosono.
Jadi masjid ini merupakan masjid yang dipakai umum, dalam arti umum di luar keluarga inti keraton yang pertama sebelum Masjid Agung dibangun. Ya, mestinya untuk fasad peninggalan bangunannya, untuk aksen bangunan dan langgam bangunannya memang masih mengacu dan bisa kita nikmati sampai sekarang. Terutama yang bisa kita lihat adalah mimbar dari masjid ini. Dari gaya sulur-sulurnya memang ada gaya Majapahit ya, tapi dari aksen flora yang ada di situ itu menyiratkan bahwa mimbar itu dibuat sekitar pada masa kerajaan Demak. Jadi waktu itu perpindahan dari Demak ke Pajang, ke Pleret, Kartosuro, dan kemudian ke Surakarta. Dari perpindahan Wangsa Mataram ini, salah satu peninggalannya mungkin mimbar ini yang bisa kita lihat, walaupun memang memerlukan penelitian yang lebih lanjut dari kadar kayunya ya, tapi kita lihat dari aksen ukirannya. Ukiran mimbar ini bisa kita temukan lagi di Masjid Jatisobo, yaitu yang pernah diyoso oleh Sunan Pakubono keempat di Sukoharjo, di desa Jatisobo sana. Itu juga mirip, jadi memang karakter ukirannya sama dengan yang ada di Masjid Paramosono. Masjid Paramosono ini merupakan masjid kecil ya dulu untuk abdi dalam dan juga keluarga dari keraton, yang diperuntukkan terutama untuk beribadah sekitar Baluwati ini ya. Kemudian ketika pada masa pemerintahan Sunan Pakubono ketiga baru dibuat Masjid Agung Surakarta yang speknya lebih besar dan mencakup masyarakat yang lebih luas, terutama untuk masyarakat di luar Baluwati. Ya, masjid ini awalnya memang untuk abdi dalam, kemudian untuk keluarga dari raja, tapi juga diperbolehkan untuk masyarakat yang berada di sekitar Baluwati, mungkin yang singgah bisa, karena terletak di luar Cepuri, berbeda dengan masjid yang berada di dalam area Cepuri. Ya, untuk beduk sepertinya merupakan salah satu ubur rampe atau kelengkapan sebuah masjid ya. Semenjak di Demak pun ada beduk seperti ini juga. Bahkan di Masjid Laweyan juga ditemukan keberadaan beduk-beduk seperti ini yang merupakan penanda waktu untuk sholat. Bahwasannya di bulan Ramadan ini kami sudah mulai hari Rabu kemarin tanggal 1 Ramadan kita sudah mengadakan sholat taraweh bersama-sama. Kemudian hari Kamis kita sudah mulai mengadakan acara takjil bersama-sama. Kemudian setiap sore kita juga mengadakan TPA, pengajian untuk anak-anak, dan kemudian setiap hari Seninnya kita juga mengadakan kajian fikih Kifayatul Akhyar, yang kemudian kita juga setiap subuh pagi kita juga mengadakan kajian pagi untuk kultum ba'da subuh, dan itulah sebagian kegiatan di Masjid Paramosono ini. Jadi dimulai dari subuh, kemudian asarnya ada anak-anak TPA, dan ada kajian menjelang maghrib, dan ada buka bersama dan taraweh bersama, dan tiap Senin ada kajian fikih. Untuk sholat taraweh kami memang setiap hari bergantian. Jadi ada 7 imam di sini yang siap untuk memberikan tausiah dan juga untuk memberikan materi untuk sholat taraweh.
Untuk bedegnya ini untuk sementara kami pukul setiap jam 12 malam. Dari jam 12 malam kita tutup, kita pukul bedeg ini sebagai pertanda pergantian hari gitu.